Teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengulas tentang kenapa wajah Yesus Kristus selalu berbeda dari berbagai sumber lukisan yang ada di dunia ini. Sebelum saya membahas terkait topik ini, saya ingin sampaikan bahwa di sini saya membahas dari kacamata saya sebagai seorang seniman, juga dari beberapa referensi terkait sejarah seni rupa Eropa. Oke, kita lanjut. Wajah Yesus Kristus yang ada di Cina itu sangat berbeda dengan wajah Yesus Kristus yang ada di Eropa. Juga sangat berbeda dengan wajah Yesus Kristus yang ada di Timur Tengah. Sebenarnya beberapa alasan yang kemudian kita bahas kali ini. Pertama, pada masa Yesus Kristus lahir, itu belum ditemukan yang namanya kamera, sehingga tidak ada karya fotografi. Juga belum ditemukan yang namanya cat minyak ataupun cat akrilik, sehingga tidak ditemukan sejarah bahwa ada seniman yang melukiskan wajah Yesus Kristus pada masa itu. Sama sekali tidak ada sejarah terkait hal itu. Di abad pertengahan, di abad atau di zaman Renaissance, kemudian lahirlah beberapa seniman-seniman besar seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan salah satunya Leonardo da Vinci itu kemudian mempopulerkan wajah Yesus Kristus dalam lukisannya yang berjudul The Last Supper atau Perjamuan Terakhir. Lukisan ini dibuat pada tahun 1495 dan lukisan ini dibuat selama 7 tahun. Lalu Leonardo da Vinci mencoba menerjemahkan cerita di balik Injil terkait Yesus Kristus. Perjamuan terakhir kemudian diterjemahkan oleh Leonardo da Vinci. Hal ini dalam kaitannya dengan imajinasi seorang Leonardo da Vinci untuk menerjemahkan situasi itu. Akhirnya Leonardo da Vinci mencari model yang hidup saat itu. Pertama-tama, Da Vinci memilih untuk melukis wajah Yesus Kristus. Karena ini merupakan proyek yang sangat serius. Dari gereja, Da Vinci pun melakukan observasi. Pertama-tama, ia mengamati ratusan anak muda untuk mencari pola wajah dan kepribadian yang cocok. Tidak terlalu tercemar dalam konteks saat itu, tidak punya rekam jejak atau dalam kaitannya dengan dosa. Lalu setelah berminggu-minggu, akhirnya Leonardo da Vinci menemukan model yang cocok dengan karakter seorang Yesus Kristus. Dia merupakan seorang anak muda berusia 19 tahun yang memiliki wajah polos dan tidak tercemar dosa. Selama 6 bulan, Da Vinci melukis karakter ini dengan serius. Selama 6 tahun, Da Vinci melanjutkan pekerjaan satu demi satu dan mencari tokoh-tokoh yang tepat untuk dilukiskan sebagai lambang ke-11 rasul. Itulah sedikit sejarah singkat dari lukisan Perjamuan Terakhir. Lalu Leonardo da Vinci juga melukis
wajah Yesus Kristus yang berjudul Salvator Mundi, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai penyelamat dunia. Dan karya-karya ini kemudian direpro oleh begitu banyak seniman dunia, dan Leonardo da Vinci sebagai referensi lukisan tentang Yesus Kristus. Sehingga hasil repro itu kemudian diperbanyak di berbagai gereja-gereja dunia, dan cara menerjemahkan Yesus Kristus di setiap negara itu sangat berbeda. Misalkan di Cina memiliki seniman dengan cara mereka untuk menerjemahkan wajah Yesus Kristus. Lalu di Timur Tengah juga ada begitu banyak seniman yang kemudian menerjemahkan wajah Yesus Kristus dengan cara yang berbeda. Itulah kemudian kenapa di berbagai negara kemudian sangat berbeda karakter-karakter yang dimunculkan dalam lukisan. Tentu ini juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan masing-masing. Bagaimana orang Cina menerjemahkan Yesus Kristus dengan karakter wajah mereka yang berbeda, juga orang Timur Tengah menerjemahkan wajah Yesus Kristus dengan karakter mereka. Sehingga itulah sebabnya lukisan-lukisan yang kemudian kita lihat saat ini tentu sangat berbeda dari setiap lukisan yang ada di gereja satu punya karakter yang berbeda, di gereja yang lain juga punya karakter yang berbeda, dan sama sekali tidak ada kemiripan yang benar-benar menggambarkan bahwa ini Yesus. Karena memang sebetulnya memang tidak ada wajah Yesus Kristus yang benar-benar real, benar-benar nyata adanya. Sama sekali tidak ada. Karena itu semua hasil imajinasi seorang pelukis, hasil observasi seorang pelukis untuk menerjemahkan bahwa inilah wajah Yesus Kristus. Lalu, apakah mungkin kita bisa menerjemahkan dengan cara sendiri? Ya, sangat mungkin ketika kita mempercayainya itu bahwa Yesus Kristus. Karena sebetulnya kepercayaan itu bukan dari gambarnya, tetapi kepercayaan itu adalah soal hati nurani kita untuk menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Itu adalah bisikan hati nurani kita. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kemudian hadir di lukisan di berbagai gereja yang ada di dunia ini sebetulnya bukan real adanya, tetapi itu hanya karya imajinasi seorang pelukis. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tolong di-share sebanyak-banyaknya.